kita keterbatasan resources di sini sehingga harus mengcover di rawat inap dan rawat jalan. Teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai geriatri komunitas. Jadi, teman-teman insya Allah nanti akan semuanya jadi dokter ya. Semuanya jadi dokter dan bisa berpraktik kedokteran. Artinya memiliki SCR setelah lulus UKM PPD. Nah, penempatan dokter-dokter ini akan ada di dua setting. Generally, apakah itu di klinik, rumah sakit, ataupun yang di puskesmas, community based atau hospital based. Pelayanan di antara kedua tempat itu tentunya akan berbeda, di mana yang di komunitas ini akan lebih ke preventif dan promotif, sehingga diharapkan pasien-pasien itu tidak jatuh sakit. Nah, ternyata ada suatu hal yang baru yang ditawarkan oleh WHO, yang disarankan oleh WHO untuk di masyarakat di dunia. Nanti kita bahas kenapa. Jadi ini teman-teman, kita punya peningkatan penduduk usia lanjut dari sejak terjadi 1945 kita merdeka tuh ya. Jadi jumlah penduduk usia lanjut itu bertambah. Namun ternyata dari hasil ini ada peningkatan penduduk usia lanjut, tapi banyak berada pada low income dan middle income country. Indonesia tuh masuknya ke middle income sekarang. Jadi dengan adanya mereka di negara-negara yang low dan middle income ini menyebabkan suaranya jelas nih ya, karena aku agak jauh dari mikrofon, bisa dideketin. Jelas nih. Jelas ya, Ha? Jadi dengan berada di low income, di middle income, maka tentunya akan berbeda dengan teman-teman lansia-lansia yang lain yang berada di negara-negara yang lebih kaya dari kita. Karena tentu akan perbedaan di ketersediaan layanan, jenis layanan yang disediakan, termasuk juga nanti pencegahan-pencegahan penyakit yang bisa dikerjakan di sana. Layanan kesehatan yang di negara seperti Swiss, Norwegia, kemudian di Kanada tentunya akan berbeda sama teman-teman kita yang ada di kurang beruntung di Indonesia. Jadi karena tantangan tadi, kita berharap adanya lansia-lansia yang menua dengan sehat, di mana terjadi di mana pada lansia yang tua itu dia masih dapat mempertahankan kemampuan intrinsik yang dipelihara dengan baik, disertai dengan dukungan sosial dan masyarakat yang baik, nanti akan menyebabkan adanya kapasitas fungsional yang lebih baik, sehingga ketika dia menua, usianya yang panjang, dia akan memiliki batas waktu disease free survival atau yang keadaan sehat sentosa tanpa penyakit, tanpa disabilitas itu lebih banyak, lebih panjang dibandingkan dia usianya lebih lanjut tapi banyak komorbidnya. Nah, ini adalah 3 domain yang kita bahas tadi. Kamu bayangkanlah kemampuan intrinsik itu adalah kemampuan kamu untuk modal kamu sendiri untuk bisa hidup survive, yaitu mulai dari kognitifnya, bisa berpikir apa enggak, moodnya bagus apa kagak, kemudian penglihatannya, pendengarannya bagus, nutrisinya bagus, bisa berjalan. Jadi 6 hal ini nih, lansia punya, itu adalah kemampuan intrinsiknya dia, kemampuan di dalam dirinya. Nah, kemampuan di dalam dirinya kemudian didukung dengan lingkungan yang baik, didukung dengan polisi, kebijaksanaan, dan sarana prasarana dari negara yang juga baik, itu akan menyebabkan mereka memiliki suatu fungsional ability, kemampuan fungsional yang juga baik. Nah, dengan adanya kemampuan fungsional yang baik, lansia-lansia ini juga akan lebih sehat ke depannya. Kita berharap kemampuan fungsional yang baik ini dimiliki oleh hampir seluruh lansia. Tapi bagaimana nih kalau misalnya terjadi yang seperti ini? Ketika misalnya lansia ini punya kapasitas intrinsik yang baik, maka dia akan lebih sedikit membutuhkan bantuan. Misalnya dia masih bisa berjalan, dia akan masih bisa menggunakan transportasi publik tanpa bantuan alat jalan. Jadi mereka tidak akan membutuhkan yang namanya toilet khusus, mereka tidak akan membutuhkan rem. Sedangkan ketika mereka sudah mulai mengalami penurunan kapasitas intrinsik, di mana dia sudah membutuhkan kursi roda atau tongkat untuk berjalan, maka diharapkan masyarakat itu, negara lah ya, harusnya bukan masyarakat, negara dapat menyediakan sarana. Di situ dia bisa memiliki rem atau rem itu apa ya, kayak pernah nengok busway kan ya, naik busway itu kan untuk naik ke tangganya bukan tangga yang berliku-liku gitu, tapi dia
sloping kemudian lurus tanpa ada step gitu. Nah, itu memudahkan untuk accessibility. Orang menggunakan kursi roda, orang dengan alat bantu jalan bisa menggunakan public transport. Itu ada salah satu fungsinya. Nah, tapi kalau sudah terjadi kerusakan penurunan yang sangat tinggi, maka kita akan yang sangat rendah gitu. Jadi sangat-sangat rendah kemampuan intrinsiknya, kita akan membutuhkan lagi nih yang namanya functional ability. Untuk mempertahankan functional ability yang baik, maka kita akan lebih banyak membutuhkan social support di sini nih. Nah, social supportnya ini akan berbeda di antara kamu yang mulai turun sedikit ataupun yang masih baik. Makanya kita sekarang berusaha nih, jangan sampai ketika kita nanti tua, how to delete lah. Oke, oke. Enak lah. I'm so sorry. Eh ini kah? Nggak bisa ya. Aku maaf ya, aku nggak bisa ngapus ini. Hanya. eh 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 eh, eh. Ya udahlah ya. Jadi pada kasus-kasus ini kita membutuhkan beda antara kapasitas intrinsiknya. Kalau kita harapkan nih kapasitas intrinsik pada semua lansia kita tuh bisa lebih baik gitu. Kita balik ke sini. Jadi di sini kita punya kapasitas intrinsik yang tadi ada 6, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian nanti kita juga ada faktor lingkungannya yang bisa mendukung dia. Selain dari negara, tentunya kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat atau keluarganya sendiri, seperti yang tadi dia punya keluarga, dia punya caregiver, dia punya mungkin panti werda yang dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh eh, para apa dia yang dia dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh swasta. Ini adalah domain-domain yang tadi kita bilang. Untuk kalian ada sampai di sini, sampai ke FK Unsri, kalian akan membutuhkan kemampuan kalian untuk berjalan. Ini adalah suatu berkah ya, berkahnya. Aku akan bilang ini sebuah berkah. Kita masih bisa berjalan tanpa bantuan. Teman-teman kan alhamdulillah nggak ada yang disabilitas, saya lihat kemarin kan ya. Jadi kita bisa berjalan, berpindah tempat tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian ada vitalitas, yaitu nutrisinya. Kita makan nggak ada gangguan, kita bisa makan dengan enak, kemudian kita bisa eh, memilih makanan yang kita mau. Ya, kita bisa memiliki kemampuan untuk makan, itu termasuk adalah dananya ada, bisa menyiapkan, dan ada akses terhadap makanan. Kemudian bisa melihat walaupun ada beberapa menggunakan kacamata, kemudian tidak ada gangguan pendengaran juga. Kemudian ada hal lain adalah kognitif. Ya, kognitif ini bisa terjadi penurunan terutama orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Lalu untuk bisa berfungsi, kita juga memiliki kapasitas psikologis atau tidak depresi, tidak ansietas, tidak ada gangguan-gangguan psikotik lainnya. Ya, jadi inilah keterkaitan 6 domain yang kita harapkan, inilah yang kita akan pegang sama lansia sehingga dia memiliki kapasitas intrinsik yang baik. Dokter Nuri rasanya kemarin sudah cerita tentang proses penuaan, bagaimana tentang aksesnya. Jadi teman-teman sudah tahu kan kenapa sih bisa terjadi penuaan. Prof. Irfan juga sudah menceritakan bagaimana eh, proses penuaan yang normal itu. Jadi keenam ini akan saling berkaitan satu sama lain. Ambil contoh nih, ada orang dengan gangguan nutrisi. Nutrisinya kurang sehingga dia kecepatan berjalannya menurun, kemampuan dia bergerak juga terbatas. Akhirnya dia kan kalau kalau kamu nggak makan aja kan kamu akan lapar dan lemas kan ya. Kalau teman-teman misalnya ada kita dosen nih ngomongnya kepanjangan, harusnya udah jam 12 kelar, tapi sampai jam setengah satu juga belum selesai, gulanya udah habis, energinya sudah habis, neurotransmitternya sudah mulai meluap dan kalian pengen tidur. Nah, tidurlah gitu kan. Bayangkan itu pada lansia, jadi dia makannya gangguan nutrisi, untuk beraktivitas yang lain juga terbatas. Lokomotor itu, jadi dia akan banyak baring nih teman-teman. Lansia kita tuh banyak baring, dia tidak bisa mungkin mengurus rumahnya, kemudian akhirnya dia banyak baring, baring ujung-ujungnya ada lupus decubitus, luka pantatnya, luka tulang-tulangnya. Lalu misalnya nih contoh pertama tadi ada di nutrisinya. Terus bagaimana nih kalau ada gangguan kognitif gitu kan? Gangguan kognitif ini sebenarnya dipengaruhi sama penglihatan sama pendengaran. Kalau misalnya dia gangguan pendengaran doang itu sekitar 20% sampai 30% risiko terjadi demensia. Matanya doang itu 20 sampai 30% terjadi demensia. Tapi ternyata risk faktornya demensia ini adalah gangguan keduanya itu bisa sampai 40%. Nah, dengan 43% peningkatan risiko demensia, maka pendengaran dan penglihatan itu harus kita tata laksana kelola dengan baik. Nah,
Ini tentunya lansia kan masalahnya tadi saat apa kemampuan dia untuk lokomotornya dia ini jalannya kadang-kadang ada yang punya HNP, ada yang punya OA, sehingga dia tidak bisa lah untuk bermain-main, untuk berjalan ke pengobatan. Artinya dia akan datang ke pusat yang terdekat, yaitu di komunitas untuk memperbaiki si pendengaran dan penglihatannya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa saja yang kita bisa nilai di situ, supaya dia masih bisa memiliki penglihatan yang baik. Sehingga nanti kan dengan rujukan yang berjenjang ini juga teman-teman bisa tahu, oh pasien ini ada masalahnya nih di sini nih, kita kirim ke dokter matanya dulu atau dokter penyakit dalamnya dulu, gitu. Lalu apa yang belum ya? Nah, orang-orang yang dengan gangguan penglihatan yang kita bilang ada gangguan penglihatan, dia katarak, glaukoma misalnya, atau serositis, seroftalmia gitu kan, matanya kering, kemudian penglihatannya akhirnya terganggu juga karena kering, terlalu kering kan, terjadi ulcerasi dan segala macamnya, dia berjalan akan terganggu, lokomotornya terganggu, berjalan saja terganggu, kemudian dia jatuh, jatuh ujung-ujungnya dia akan tirah baring lama, ternyata dia tadinya aktif jadi dia depresi, bisa ini semuanya bisa terjadi. Makanya mereka menentukan 6 inilah yang paling utama untuk kita kerjakan asesmennya, sehingga kalau ada gangguan kita tata laksana, mudah-mudahan kapasitas intrinsik bisa baik. Ini domain-domain untuk functional ability, bisa dia bergerak, bisa dia belajar, terus belajar, bertumbuh, masih bisa membuat keputusan. Ingat, kalau dia butuh membuat keputusan, dia membutuhkan kognitif yang baik. Kalau kognitifnya nggak baik, dia nggak akan bisa mengambil keputusan. Kayak pasien-pasien demensia, pasien-pasien yang sedang delirium, itu tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga apabila di persidangan dia menandatangani sebuah surat eh, untuk waris atau apa, itu bisa dianulir. Kemudian ya pastinya adalah kebutuhan dasarnya ini adalah akarnya. Lalu kemampuan dia untuk berkontribusi, untuk mempertahankan hubungan, untuk bersosialisasi. Ini tadi udah kita bahas. Lalu ini alasannya kenapa integrated care itu kita butuhkan. Selama ini kita ada yang namanya fragmentation. Jadi eh, tata laksana kita, perawatan kita terhadap pasien itu terfragmentasi. Jadi misalnya nih, taruhlah kalau kita pernah lihat ya, ada lansia itu akan membawa penyakit-penyakit komorbid ketika dia sebelum sakit. Kencing manis, penyakit dalam, diabetes, penyakit dalam, stroke ke saraf. Kemudian dia juga akan memiliki mungkin ya pernah jatuh ke dokter ortopedi juga kali ya. Nah, dengan dokter-dokter spesialis ini, dia berobat ke rumah sakit, berobatlah dari rumah sakit nggak cuma satu, bisa jadi dokter A adanya di rumah sakit ini, dokter B adanya di rumah sakit ini, dokter C di rumah sakit ini. Nah, kemudian dia juga kadang-kadang ke puskesmasnya. Tempat-tempat layanan yang ini bisa jadi meresepkan obat yang sama berulang kali, atau meresepkan obat-obat yang berbeda tapi menyebabkan ada interaksi obat. Makanya dengan pelayanan yang terintegrasi, kita akan menilai juga yang namanya obat-obatnya apa saja, mana yang bisa kita lanjutkan, mana yang harus kita stop gitu. Yang kedua, nah ini intervensi untuk mengoptimalisasi kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional itu sedikit. Ya, kalau kita balik ke gambar bola-bola tadi, 6 bola tadi, kira-kira selama kalian 25 blok yang benar-benar menata laksana ke-6 ini secara komprehensif kan hampir belum ada ya. Dia nanti kalau kita di blok pendengaran ya, gangguan pendengaran, rasio akusis, studi konduksi gitu, ya udah gitu. Tapi dia nggak akan memperhatikan lagi gimana sih orang gangguan pendengaran itu kira-kira kognitifnya bagaimana, psikologisnya gimana, atau jangan-jangan karena gangguan pendengaran dia bisa gangguan nutrisi juga gitu kan. Nah, dengan sistemnya si integrated care, pelayanan yang terintegrasi ini, semua 6 aspek itu akan dinilai secara simultan. Nanti kita bahas kayak mana simultannya dia ya. Terus, nah ini masalah ini yang terlalu tinggal jauh, layanan kesehatan itu berada jauh dari tempat tinggal pasien. Kayak kita bayangin aja, mungkin di Palembang, rumah orang-orang yang tinggal di daerah Sekip itu beruntung banget karena ada yang namanya Puskesmas Sekip, ada yang namanya RSMH. Ada juga di situ rumah sakit Hermina. Berarti dia tinggal di kota yang ada layanan opsi-opsi untuk pelayanan kesehatan. Namun, coba kita lihat teman-teman kita yang ada di Papua, terlalu jauh mungkin di Sumatera yang lain, kali ya di daerah aku kok jadi lupa ya.
antara Jambi sama Palembang itu ada daerah yang namanya Musi Banyuasin ya, Muba kali ya. Musi Banyuasin itu yang jarak antar rumahnya jauh, rumah sakitnya cuma satu, dan kalau misalnya dia harus dari tempatnya dia ke rumah sakit itu dia harus naik naik kapal 2 kali, kemudian bermobil atau bermotor selama 12 jam. Sehingga buat mereka naik kapal itu lebih mudah naik kapal itu lebih mudah ke mereka untuk ke RSMH atau ke rumah sakit di Palembang karena tinggal naik kapal aja sampai di Musi, turun di Bom Baru, kemudian berobat gitu ke rumah sakit pelabuhan. Nah, ini masih dalam satu provinsi. Bagaimana yang kita bilang tadi di Kalimantan yang masih sangat luas, yang masih belum padat penduduknya di Papua, di Sulawesi. Lalu ini nih yang kita akan obatin buat teman-teman kita semua nih, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter nantinya insya Allah spesialis atau subspesialis ini jangan lagi melihat bahwa lansia itu tua, usia biologisnya itu udah deh gitu. Kalian tidak usah kita apa-apain karena usianya udah terlalu lanjut. Sedangkan mungkin dia dulu waktu masih muda nutrisinya bagus, dia aktivitas fisiknya bagus, sehingga dia memiliki kapasitas intrinsik yang juga masih bagus. Sehingga masih bisa kalau kamu mau operasi dia, kalau mau dikasih tindakan-tindakan yang lain. Jadi usia memang age is not a number ya. Jadi mereka untuk lansia-lansia kita ini kita lihatlah yang namanya usia biologisnya dia. Kita nilai lagi apakah pasiennya renta apa enggak, apakah pasiennya ada gangguan penurunan kapasitas intrinsik apa enggak. Oke, ini adalah frameworknya. Di mana kita melihat bahwa ini tadi pelayanan primary kita itu ada mulai dari apalagi multi sentral, kemudian ada primary care dan essential public health policy, kemudian ada juga apa sih namanya nih eh, melibatkan komunitas, di sini komunitasnya berjalan, kemudian adanya eh, bantuan dari financial support ataupun sistem kesehatan, sistem BPJS-nya lah gitu kan. Sehingga ada 17 aspek pada lansia ini yang bisa dipertahankan, yang bisa terus berjalan. Ini adalah frameworknya. Framework itu adalah kerangka kerjanya dia. Pelayanan seperti apa yang mau dikerjakan. Mulai dari mikro. Mikro itu kamu bayangin bahwa ini adalah komponen terkecilnya dia. Komponen terkecil dari sebuah pelayanan komunitas adalah orang. Orang tertentu. Jadi teman-teman ingat bahwa diagnosisnya bisa sama-sama hipertensi, sama-sama diabetik, sama-sama mungkin serositis kutis. Namun ada hal-hal lain yang membuat lansia-lansia yang teman-teman temuin di puskesmas atau posyandu lansia itu akan berbeda dengan yang satu dan yang lainnya. Misalnya nih, ibu yang A, dia dengan darah tinggi, kemudian dia pernah menderita stroke, kemudian dia pernah menderita serangan jantung. Maka pilihan obatnya tentu yang untuk mencegah sorry, dia masih bisa beraktivitas fisik yang baik, berjalan kaki seperti biasa, kemudian dia memiliki anak-anak yang bisa mensupport dia, kemudian makannya masih bagus, pendengaran bagus, maka kita masih bisa agresif di sini. Usianya taruhlah 78 tahun. Kamu punya pasien kedua dengan hipertensi juga, dia usianya lebih muda, 60 tahun, tapi ternyata dari umur 50 sudah tirah baring lama. Tirah baring lama, kemudian karena nggak digerakin sama keluarganya, satu separuh badannya itu sudah kontraktur. Kemudian untuk duduk saja dia butuh bantuan banyak, dia ketergantungan di situ. Kemudian ternyata nutrisinya kita kaji juga ada masalah. Masalah di nafsu makannya atau kemampuan dia untuk menyediakan diberikan makanan sama keluarganya. Maka anti hipertensi yang kita berikan kepada pasien yang kedua tentu akan berbeda dengan pasien yang pertama. Kenapa? Karena yang pasien pertama dia masih memiliki kapasitas intrinsik yang lebih tinggi, kita masih bisa memberikan tata laksana yang lebih agresif misalnya. Sedangkan yang pasien yang sudah frailty seperti tadi, yang sudah banyak gangguan domain-domain kapasitas intrinsiknya, mereka tidak harus seagresif itu kita tata laksana. Tingkat yang kedua adalah ini multidisiplin, tim multidisiplin dan sistem salah sistem lagi. Ini komunitas multidisiplin sama yang satunya lagi komunitas lagi ya.
pelayanannya berbasis komunitas, diajak lagi komunitasnya untuk membantu. Artinya di sini ada baik itu keluarganya, baik itu tetangganya, maupun ada volunteer. Kemudian adanya koordinasi dengan tim multidisiplin. Tim multidisiplin adanya di tim terpadu geriatri di rumah sakit tipe A. Kemungkinan ya, karena di Palembang, di Sumatera Selatan, itu baru ada 2, Dr. Nuri sama aku. Kemudian di Jambi belum ada, Bengkulu belum ada, Lampung belum ada, Riau kita punya 1 orang, Dr. Roni. Kemudian di Padang, Sumatera Selatan itu kita punya 3, menuju 4. Aceh ada 2, Sumatera Utara ada 2. Jadi memang geriatrician di Sumatera itu terbatas dan tidak mengcover untuk semua provinsi. Artinya teman-teman ini adalah tugasnya, bebannya di teman-teman yang nanti akan menjadi dokter umum di puskesmas. Bagaimana caranya mengimplementasi, melihat domain-domain tadi untuk ditata laksana secara paripurna. Berat ya memang kalau misalnya kita ngomongin lansia, karena itu beda sama usia muda. Kamu dapat usia 21 tahun dengan hipertensi, kamu kasih diuretik sama CCB aja udah beres misalnya, atau diuretik sama ARB gitu kan. Nah, yang di makro ini adalah lingkaran yang lebih besar lagi, berarti di lingkup negaranya. Di negara ini ada sistem yang baik, sama yang tadi sistem yang diperbaiki dan diperkuat. Yang ada yang namanya accountability. Accountability itu dapat diandalkan. Nah, sejauh mana negara kita sudah berperan? Alhamdulillah negara kita itu mendapatkan grant dari WHO untuk mengimplementasikan iCopy ini. Jadi mulai dari tahun 2024 kemarin, Kemenkes sudah memanggil wakil-wakil dari setiap provinsi untuk pelatihan. Nah, adanya pelatih-pelatih ini nanti akan membantu melatih lagi orang-orang yang ada di level puskesmas. Nah, berharapnya mereka ini bisa pulang dengan membawa perubahan apa ya namanya, perubahan mindset gitu. Jadi mereka tidak berubah. Saya kebetulan kemarin juga mewakili FK Unsri. Berarti aku melihat di sini bahwa kita harus memulai dari tingkat teman-teman yang sedang dalam pendidikan. Jadi teman-teman tuh nggak kaget ketika bertemu lansia di komunitas, loh kok kayak gini, loh kok kayak gini gitu kan. Ini yang tadi yang berdasarkan bukti ya, yang dia lihat berdasarkan bukti, kemudian apa yang bisa kita lakukan nih. Kalau misalnya kita menemukan ada keterbatasan mobilitas, ini kayak kebalik deh slide-nya. Jadi keterbatasan mobilitas. Oh ya, ada keterbatasan mobilitas, maka kita berikan latihan multimodal, kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan aerobik. Adanya malnutrisi, kita berikan suplemen nutrisi oral, kemudian berikan dietary advice. Kemudian ada gangguan penglihatan, kita lihat ada masalah. Jadi sebelum terjadi gangguan penglihatan itu kita sering melakukan screening. Kemudian kita berikan juga tata laksana, mungkin matanya kering, kita kasih air mata buatan. Apabila ada gangguan pendengaran, maka kita berikan alat bantu dengar jika dibutuhkan. Kemudian gangguan kognitif ini perlu stimulasi terus-menerus, di mana misalnya dia ada gangguan kognitif, kita akan membantu dengan kuis atau dengan teka-teki, dengan sudoku, atau bahkan dengan membaca Quran, itu juga bisa memperbaiki kognitifnya. Gangguan depresi ini bisa juga terjadi pada lansia karena dia mulai ada perubahan mood di otaknya sehingga terjadi gangguan neurotransmitter. Mereka juga sering kesepian dan loneliness-nya itu yang membuat dia menjadi depresi. Kehilangan partner juga, anak-anak yang menikahkannya juga ada. Selain 6 domain tadi, maka ada juga hal-hal lain yang harus kita lihat. Inkontinensia uri, jatuh, dan dukungan kepada lansianya, pemberi pelaku rawat. Karena kadang-kadang kalau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau dia butuh bantuan, ketergangguan sedang, dia membutuhkan caregiver. Caregivernya juga kita harus lihat dan kita harus perhatikan, karena kalau misalnya caregivernya kecapean, kelelahan, maka kita tuh tidak bisa berharap pasiennya bisa sembuh, bahkan bisa terjadi komplikasi-komplikasi. Ini status, nanti dibaca sendiri aja deh. Ini yang kita kerjakan kalau di rumah sakit ya. Akan berbeda ya. Kayaknya banyak banget yang bisa dikerjain di rumah sakit dibandingkan yang tadi 6 domain. Ini adalah langkah kamu mengerjakan iCopy. Pertama, basic assessment. Kalau basic assessment ternyata ada masalah, maka kita rujuk ke puskesmas. Di puskesmas ada masalah, kita dilakukan pemeriksaan yang lebih advance, maka kita akan melihat faktor risikonya apa.
kita obati faktor risikonya, kemudian kita berikan lihat dukungan sosialnya. Bagaimana dukungan sosialnya? Oh, ternyata ada gangguan kognitif pada pasien ini, pasien ini tinggal sendiri. Di situ kita mungkin bisa bantu sama tetangganya, ketua RT, atau kita melibatkan posyandu lansia itu. Lalu kita menentukan target kita terhadap lansia ini apa, kemudian kita mulai membuat integrated care plan. Kalau misalnya diperlukan, kita rujuk ke tim terpadu geriatri. Ini adalah semuanya pada dasarnya seperti ini. Namun setiap 6 domain itu berbeda. Misalnya yang kognitif tadi tidak akan sama dengan pendekatannya untuk gangguan pendengaran atau depresi gitu. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Nanti kalau misalnya ada waktu ketika kita clinical skill lab, masih ada yang mengganjal, ada burning question, bisa didiskusikan ketika kita lagi clinical skill lab. Ini adalah penilaian dasar ya, yang tadi basic assessment yang nomor 1 ini. Inilah yang ditanyakan yang kita konfirmasi ke pasien. Apakah ada masalah memori, daya ingat, orientasi, tempat, waktu, kemudian hari, tanggal gitu. Adakah gangguan mobilitas, apakah ada gangguan nutrisi, apakah ada penurunan berat badan, apakah penurunan nafsu makan, kemudian gangguan melihat, gangguan mendengar, dan gejala depresinya. Ini ada nanti teman-teman baca aja kali ya, ini cognitive decline yang ngapain yang dikerjain. Ntar kita juga pakai ini deh kayaknya yang buat clinical skill lab yang sudah ada yang gampang buat kita kerjain. Oke, kayaknya udah ini aja ya. Lalu ini adalah kalau teman-teman nanti mau bukunya untuk baca lebih lanjut, ini ada aplikasinya, ada guideline-nya, kemudian jadi bisa dibaca sendiri nanti di rumah atau ketika kamu udah di komunitas nanti. Jadi kesimpulannya, perawatan yang berkelanjutan itu adalah sebuah tantangan yang untuk lansia yang benar-benar kompleks. Jadi kita tuh harus bisa sustainable. Sustainable itu berkelanjutan, nggak cuma saat ini aja, tapi nanti ke depan-kedepannya masih bisa kita tata laksana. Kemudian kita harus menilai ulang layanan kita tuh seperti apa sih, dan masih bisa kita lanjutkan nggak gitu kan. Yang tadinya berbasis ya udah kalau ada di guideline-nya gini ya udah kita kasih A gitu, guideline yang bilang ini kita kasih ini gitu, nggak kayak gitu, kita harus melihat secara keseluruhan. Kemudian ada integrasi pelayanan yang terintegrasi di primary care ini juga ada dengan dukungan tim multidisiplin, serta adanya perubahan paradigma dan evolusi sistem yang harus difasilitasi dan didukung oleh negara kita dengan adanya ini workforce kelompok kerja geriatrik yang terus berkembang kayak gitu. Ini buat teman-teman, kita mau ada kuis. Kuisnya ini, aduh sebentar ya, kelihatan ya, masih bisa dilihat ya kuis barcode-nya ya. Aku kasih waktu 5 menit buat teman-teman ngerjain kuis. Kuisnya ini memang belum dibuka, jadi kalau sudah di-scan semua, aku buka sekarang, ya udah dibuka ya. Dikasih waktu 6 menit, 45, 47 ya, 47 nanti udah ditutup kuisnya ya. Oke, silakan teman-teman semuanya ya.